beragama dan berbeda pandangan tentang agama itu sah-sah saja. Ya. Sah-sah saja ya, karena beragama itu kan fundamental. Keyakinan itu kan paling dasar, meyakini sesuatu agama itu. Kalau kemudian seseorang tidak sepaham dengan agama orang lain, itu sah dan hak dilindungi hak asasinya. Yang tidak boleh itu ketika kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel kesayangan kita, Mitigasi TV. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung di kantor sahabat saya. Beliau adalah ahli hukum pidana dan dosen hukum pidana. Sahabat saya ini adalah Wakil Rektor 3 Universitas Al-Azhar Medan. Kemudian dia sebagai dosen hukum pidana di berbagai universitas di Sumatera Utara, yakni diantaranya Universitas Al-Azhar, kemudian UISU, Universitas Islam Sumatera Utara, dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kemudian beliau adalah pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI wilayah Sumatera Utara. Beliau adalah, langsung kita sapa bro saya ini, sahabat saya. Langsung kita sapa, beliau adalah Dr. Indra Gunawan SHMH. Apa kabar bro? sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di masa pandemi ini harus jaga kesehatan kita ya. Jaga kesehatan. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu ya kan. PPKM segera selesai. Segera selesai. Tidak dibatas-batasi. Tidak dibatas-batasi agar aktivitas kita lancar ya kan. Normal seperti biasa. Kami berdua akan membahas tentang pasal penodaan agama yang pada akhir-akhir ini sangat marak dibicarakan di media-media nasional. Media sosial juga sering diperbincangkan. Begitu juga ada kasus-kasus yang akhir-akhir ini muncul di tengah-tengah kita. Sahabat litigasi, sebelum saya atau kami membahas tentang pasal penodaan agama ini, saya coba bacakan terlebih dahulu agar sahabat litigasi dapat mengikuti apa yang kita diskusikan nantinya. Yang pertama, pasal 156A KUH Pidana, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan satu yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kemudian yang kedua, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nanti kita kaitkan pembahasannya di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 45A ini sanksi pidananya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, dalam kurung SARA, dipidana dengan pidana 6 tahun, maksimal 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Inilah bunyi pasal 45 ya.
dan pasal 156A dan pasal 28 Undang-Undang ITE. Ini akan kita diskusikan dengan sahabat saya, Bung Indra Gunawan Purba, ya kan? Bung Indra, menurut Bung Indra ini apa enaknya apa ini? Bung dokter apa? Soalnya sahabat saya ini udah dokter ini. Kami dulu apa? Kuliah sama di S2, tapi Bung Indra ini lebih cepat untuk meraih dokternya ya. Lebih nekat sebenarnya. Alat posisinya lebih nekat. Lebih duluan nekat. Ya, tapi alhamdulillah berhasil ya. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Bro, menurut bro, pasal 156A masih relevankah diterapkan di negara kita yang demokrasi ini? Terima kasih. Kalau boleh menyapa, selamat sore, salam sahabat dedikasi. Terima kasih atas kunjungan sahabat dan saudara saya ini. Tentunya kalau menurut saya untuk menjawab apakah masih relevan atau tidak relevan, kita melihat dari sejarah bagaimana munculnya pasal 156 kota ini. Kalau dilihat bahwa 156 ini dikelompokkan di kejahatan keamanan terhadap ketertiban umum di bab 5 buku 2 KUH pidana. Nah, 156A ini kalau dilihat ke belakang bahwa pasal tambahan dari KUH pidana yang munculnya itu dari penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965. Munculnya 156A ini kalau dilihat dari penjelasan penetapan itu bahwa munculnya berbagai aliran yang kemudian menerjemahkan beberapa agama yang dilindungi di negara Indonesia ini. Nah, karena memang 156 ini menurut saya ini turunan dan terjemahan dari pasal sila pertama Pancasila itu, maka memang harus tetap ada pasal harus dipertahankan 156A ini, karena kalau tidak dipertahankan kemungkinan gesekan antar umat beragama ini semakin meruncing. Nah, ini diharapkan pasal 156 ini menjadi bagian benteng terakhir ketika kemudian ada permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya tentang perbedaan keyakinan yang mungkin berujung pada ketidaktertiban umum itu. Ini menjadi benteng ya? Jadi benteng, karena hukum pidana itu kan ultimum itu. Dia benteng terakhir untuk menertibkan masyarakat. Nah, 156 ini sebenarnya ada preventifnya. Ya. Kalau dibaca 156 huruf ayat A itu, kalau dibaca di penerapan itu satu iya. Harus ada kemudian upaya-upaya itu. Kalau di penjelasan El Susilo juga 156 itu ada upaya-upaya dulu yang dilakukan. Oke, sebelum ke situ bro, ya. Kalau saya lihat ini kan lahirnya 156A yang terdapat di dalam KUH pidana ini dasarnya adalah PNPS ya, nomor 1 tahun 65 ya. Nah, kondisi negara di tahun 65 itu kan sangat berbeda dengan kondisi sekarang tuh. Yang ya masing-masing mungkin kita politiknya berbeda, sistem beragamanya juga makin berbeda gitu ya. Nah, apakah memang Mas dengan kondisi sekarang ini yang politik kebudayaan yang kita semakin maju, beragama semakin maju juga ini tetap masih bisa dipertahankan ya, sementara kondisi yang berbeda itu? Ya, kalaupun seandainya harus dirubah, ya mungkin ada beberapa yang perlu dirubah. Memang 156A ini pernah diuji materil, ya di uji materil 140 berkenaan dengan penodaan agama. Bagaimana ukuran penodaan agama itu? Ya. Terus kemudian 156 ini diperlebar dengan Undang-Undang ITE 28 ayat 2, kan? Kalau kemudian penodaan itu atau ujaran untuk memperkeruh suasana itu dilakukan melalui media sosial, begitu. Prinsipnya sebenarnya
kejahatan terhadap penodaan agama itu masih bisa dipertanggungjawabkan sepanjang ya kita mesti Pancasila gitu kan. Kemudian apakah 156A dan Undang-Undang ITE ini dengan kondisi yang sekarang ya, ternyata kita dalam catatan kita semakin hari, semakin tahun itu pelanggaran terhadap 156A dan Undang-Undang ITE ini itu bukan malah berturut. Di catatan kita di tahun 2016 itu naik menjadi 14 kasus. Artinya menuntut 156A dan pasal 28 ini yang salah atau penegakan hukum? Saya kira kalau tren naiknya tindak pidana tertentu itu ya, ini kan dilihat dari mungkin bisa dilihat dari situasi dan kondisi pada saat itu. Bukan berarti kemudian semakin naik ini berarti 156 itu artinya tidak cocok lagi gitu. Malah menurut saya ketika kemudian seperti saya sampaikan tadi bahwa pidana itu kan data terakhir. Nah sekarang ini kan orang bebas berekspresi. Memang jika dikaitkan penodaan kebebasan berpendapat di depan umum dengan hak untuk bebas menyampaikan di depan umum itu dengan penodaan agama ini, tentu hukum pidana itu menjadi benteng untuk kemudian wanti-wanti kepada masyarakat ya boleh berpendapat tapi kemudian harus beretika gitu ya. Munculnya undang-undang ITE itu juga kan begitu. Ya, walaupun misalnya secara asasi manusia kita diberikan kebebasan berpendapat, tapi ada rambu-rambunya dong. Nah, jangan sentuh ini, apalagi masalah keagamaan, gitu ya. Kalau menurut saya beragama dan berbeda pandangan tentang agama itu sah-sah saja. Ya. Sah-sah saja ya, karena beragama itu kan fundamental. Keyakinan itu kan paling dasar itu. Meyakini sesuatu agama itu. Kalau kemudian seseorang tidak sepaham dengan agama orang lain itu sah dan hak dilindungi hak asasinya. Yang tidak boleh itu ketika kemudian dia dengan sengaja di muka umum menceritakan gitu ya, sehingga kemudian berpotensi untuk membuat ketidaktertiban umum itu. Nah, apa sebenarnya parameter dari penodaan agama ini? Tentunya ada di 140 itu pernah di di 140 PUU putusan Mahkamah MK itu pernah diuji tentang penodaan agama itu. Nah kemudian untuk kemudian mengukur apakah suatu agama itu sudah ternoda atau tidak ternoda ya saya kira itu ranahnya ke agama masing-masing dan tokoh agama masing-masing yang kemudian dia bisa mengukur ketika batasannya ini lewat sudah ternoda, ketika tidak sudah ternoda. Kalau kemudian ini masuk ke ranah penyidikan atau pendidikan atau pidana, maka menurut saya bahwa mengukur penodaan ini harus dengan atau lembaga yang berkompeten menerangkan bahwa seseorang telah menodai agama atau tidak menodai. Nah kalau ukurannya adalah penilaian di suatu agama, ini kan subjektif ini. Contohnya misalnya saya beragama Islam, kemudian tentunya saya subjektivitas ketika menilai agama yang lain, itu kan ya kita katakanlah tidak percayalah atau tidak suka lah gitu kan. Jadi ini kan subjektif saya. Nah, apakah pandangan yang subjektif dari ahli-ahli lah misalnya dapat menjadi ukuran untuk menentukan seseorang terkena dengan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan penodaan agama itu? Saya kira kan ketika orang dikualifikasi sebagai ahli, dia tidak boleh subjektif menyampaikan sesuatu berdasarkan keahlian. Karena seorang ahli itu tentunya mengukur dan menyampaikan pendapatnya itu sesuai dengan keilmuannya.
karena dia ukurannya ilmu, maka kemudian dia harus dengan argumentasi yang berdasarkan berdasarkan hukum. Kalau agama Islam umpamanya ya tentu dengan dalil-dalil Al-Quran yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh kemudian dengan subjektif menyampaikan sesuatu itu. Karena asumsi itu bukan nggak bisa dijadikan parameter. Ya. Kemudian bro, di dalam pasal penodaan agama ini kan seperti yang saya katakan di awal tadi dan bro katakan lahir dari PNPM ya, penetapan presiden ya, pasal tahun 65 gitu. Nah ini kan ada step bro. Ketika mau menerapkan pasal 165A ini ada step-stepnya ya. Nah, apakah step-stepnya ini ketika tidak dilaksanakan terlebih dahulu sebelum diteruskan proses penyidikan, ini mengakibatkan proses penyidikan ini cacat atau yang melanggar prosedur hukum yang ada? Saya kira gini ya, di 156 A itu ya, dia langsung saja dia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa yang dimangkumum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Yang kemudian step itu kalau kemudian ini dilakukan oleh organisasi atau kelompok tertentu. Ya kemudian kelompok tertentu itu dia harus dibubarkan dulu, dinyatakan tidak yang kalau di pasal 2 dan pasal 3 penetapan presiden itu penetapan presiden itu dia untuk kelompok masyarakat, kelompok tertentu atau organisasi tertentu yang kemudian ditentukan bahwa kelompok itu kelompok terlarang. Tapi setelah ditentukan itu ya kemudian dia tetap melaksanakan kegiatan itu. Jadi terhadap kelompok-kelompok itu memang harus dilakukan step-step itu. Nah, seperti yang jelas ini ya di pasal 2-nya ini ya. Ini harus ada himbauan ya atau pertimbangan dari Menteri Agama ya, Menteri Garing Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Ya. Nah ini di ayat 2-nya tadi itu. Di ayat 1-nya barang siapa melanggar ketentuan pasal 1 diberi perintah. Nah ini diberi perintah itu ya. Dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama. Ya, Menteri Agama, Menteri Garing Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Nah, bagaimana bro memandang pasal 2 ini? Apakah ini syarat mutlak ketika ingin menjerat seseorang dengan pasal 156A itu? Karena pasal 1 itu kan diterangkan di pasal 2-nya. Pasal ayat 2-nya maksud saya. Pasal 2 ayat 2. Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh organisasi sumbangan ada kepercayaan, maka Presiden Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan bahwa organisasi atau aliran organisasi itu terlarang dari satu sama lain setelah Presiden mendapatkan pertimbangan itu ya. Mendapatkan pertimbangan itu. Nah makanya kan gini, ini kan langkah, ini kan di pasal 2 ini kan step awal sebelum orang dipersangkakan 156A, dipidana dia kan. Nah, apakah di pasal 2 ini sebagai suatu syarat mutlak sebelum dilakukan penyidikan atau proses hukum yang menerapkan pasal 156A ini? Ya, itu kalau kemudian dia melakukannya di pasal 1. Karena setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menghancurkan, mengusahakan gitu dia. Itu berlaku untuk pasal 1-nya. Melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan lain. Jadi ini kalau kemudian pamannya gini, sholat bersiul, kira-kira gitu ya. Menyerupai kegiatan-kegiatan agama dari pokok-pokok ajaran agama itu, gitu dia. Ini di pasal 2 ini dia untuk pasal 1. Nah itu yang dilarang dulu. Ya ini dilakukan stepnya bahwa Presiden kemudian dengan Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri itu kemudian menentukan kelompok ini apa kelompok masyarakat yang terlarang, tidak sesuai dengan ketentuan ajaran agama tertentu kan gitu. Nah kalau kemudian
kegiatan yang sudah dianggap kegiatan terlarang tapi tetap dilakukan, nah itu yang kemudian bisa dipidana ya, berkenaan dengan Di pasal 156A maksudnya bisa dipidana. Kemudian iya di pasal 156 ayat A dia masuk ke situ. Artinya bahwa ukuran pertimbangan presiden, pertimbangan dan segala macam itu masuk ke 156A kalau kemudian perbuatannya diteruskan ya, perbuatan pasal 1 itu diteruskan. Nah, dia diperingati dengan keras tapi tetap dia jalankan, maka bisa diterapkan pasal 156A. Dinyatakan bahwa dia telah bertentangan, aliran yang sesat, aliran yang terlarang, tapi tetap dilaksanakan, nah itu bisa berubah. Oke, berarti gitu, ya. stepnya ini Ya. penangkapan saya berdasarkan penjelasan bro. Ya. Kalau kira-kira salah dikoreksi bro ya. Untuk menerapkan pasal 156A ini harus terlebih dahulu ada peringatan keras Ya. dari berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Apakah demikian ya bro untuk diterapkannya? Ya, jadi Kalau dia nggak diterapkan, kalau nggak dikasih dulu peringatan keras, apakah bisa diterapkan pasal 156A ini? ya begini dia. Satu berkenaan dengan pasal 2 ini kaitannya dengan pasal 1. Nah, di pasal 1 itu dia ditentukan bahwa di muka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari pokok ajaran-ajaran agama itu. Jadi kalau ditelaah di pasal 1 ini, dia ini lebih ke penodaan agama yang modelnya itu dengan membuat ajaran-ajaran agama yang tidak sesuai. Gitu dia. Jadi macam agama kawin lah. Gitu dia. Dibilang Islam tidak Islam, masuk ke agama Kristen tidak Kristen. Nah, kemudian berkenaan dengan kegiatan yang begini ini, maka kemudian harus ada yang keputusan Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri menentukan bahwa aliran ini adalah aliran terlarang. Berkenaan dengan 156, dia kan bisa diartikan secara umum. Kalau ini dia kan dilihat secara khusus, ya kan? Secara umum kan kalau 156 itu dia barang dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Jadi mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Ini bisa saja kemudian dilakukan orang per orang yang dia dengan tidak melakukan aliran-aliran yang seperti tadi. Jadi aliran-aliran seperti itu pun dianggap penodaan agama. Oke. Nah, begitu dia. Jadi 156A dengan pasal 1, pasal 2 ini ada persamaan atau ada perbedaan di sini? 156 Dengan pasal 1 maksud saya di PNPS. ya, saya kira kalau ini kan dia lebih umum dia, karena dia masuk ke dalam KUH pidana. Lebih umum dia. Kalau yang lebih khusus itu dia untuk yang di PNPS pasal 1 itu lebih khusus dia untuk kegiatan-kegiatan orang menyerupai kegiatan-kegiatan agama lain, nah itu diterapkan dengan ini. Ya. Maksud saya artinya peringatan keras itu, peringatan keras dari Jaksa Agung, Mendagri, Menteri Agama itu bukan syarat untuk mendudukkan 156 ini ya. Ya, bukan syarat ya. Kalau kemudian kegiatannya itu berupa kelompok, kalau saya kira itu harus dilakukan itu. Harus dilakukan. Iya, karena dia di pasal ini ya, di pasal 2 ayat 2-nya disebutkan bahwa ketika kemudian aliran itu dinyatakan dia terlarang, tetap dia melakukan itu, itulah dipidana. Dipidana dia. Iya. Jadi penodaan agama dia. Nah, berarti kalau dia dilakukan oleh kelompok, Ya. maka dia harus ada peringatan keras ya. Ya, Peringatan keras dari Mendagri, Menteri Agama, atau dan Jaksa Agung ya. Ya, Jaksa Agung. Ini kan
mutlak dia menurut saya. Mutlaknya itu memang ditentukan lembaga yang memberikan yang berwenang memberikan peringatan keras. Dia ditentukan ditentukan itu. Kalau saya lihat dengan kasus-kasus belakangan ini kan banyak yang terlewati nih, bro. Tidak terlebih dahulu adanya peringatan keras, langsung dia melakukan penyidikan. Penyidik itu bersandar memperoleh bukti dari keterangan ahli. Tidak bersandar kepada peringatan yang bersifat yuridis ini yang sudah ditentukan ya. Nah, bagaimana pendapat? Saya kira kalau kemudian dia yang dilakukan dia pada satu, dia harus mengikuti prosedur itu. Ya. Tapi kalau kemudian berkenaan dengan menafsirkan apakah penodaan agama itu, ketika kemudian orang melakukan, apakah kemudian ini sudah sampai ke ranah menodai agama atau tidak menodai agama, maka dasar kemudian menentukan pemenuhan unsurnya itu adalah di keterangan ahli. Gitu ya. Jadi harus dilihat bahwa modus menodai agama ini bukan hanya bisa juga dengan kelompok, bisa juga dengan mungkin orang yang orang perorangan. Jadi umpamanya ada orang di depan umum itu kemudian menyampaikan sesuatu yang menodai agama, kemudian dia mengejek-ngejek agama lain atau dan segala macam. Saya kira kalau itu langsung diterapkan dengan pidana 156 ini dan ditentukan sama lembaga apakah kemudian perbuatannya itu sudah perbuatan yang menodai. Begitu dia. Untuk menentukan atau menilai apakah perbuatan itu sudah menodai agama tertentu, maka di situ harus ada ahli agama yang menentukan itu. Ahli yang menilai ya, yang menilai apakah ini sudah menodai, sudah menodai atau tidak menodai atau belum menodai ya. Oke, sahabat litigasi, ini diskusi kita semakin hangat untuk mendudukan pasal 156A ini. Sahabat litigasi jangan kemana-mana, ini akan berlanjut ke sesi kedua karena pembahasan kita seperti yang saya bilang di awal tadi, saya katakan di awal bahwa pembahasan kita akan kita kaitkan dengan pasal 28 Undang-Undang ITE. Jangan kemana-mana dulu, nanti ada sesi yang kedua. Terima kasih.